Di atas gunung-gunung tinggi Himalaya, tersembunyi sebuah aliran air yang tampak biasa. Tapi siapa sangka, dari sinilah dimulai cerita panjang tentang sungai paling penting di India. Sungai yang tak hanya mengalirkan air, tapi juga budaya, keyakinan, dan kehidupan. Namanya Ganga. Sungai Ganga berasal dari sebuah gletser di pegunungan Himalaya yang ketinggiannya sekitar 4.000 meter. Disinilah air mulai mengalir sebagai sungai kecil yang disebut Bhagirathi. Beberapa ratus kilometer kemudian, Bhagirathi bertemu dengan sungai Alaknanda. Pertemuan dua sungai ini jadi momen penting karena sejak saat itu aliran air ini resmi disebut sebagai Sungai Ganga. Sungai Ganga mengalir sejauh 2.525 km. Ia melewati India dan sebagian wilayah Bangladesh, sebelum akhirnya bermuara di Teluk Benggala. Di sepanjang jalurnya, sungai ini melewati dataran subur yang disebut Lembah Gangga. Ini adalah salah satu wilayah dengan penduduk terpadat di dunia. Lebih dari 400 juta orang tinggal dan bergantung langsung pada air sungai ini untuk minum, bertani, mandi, hingga ibadah. Sungai Gangga punya banyak anak sungai yang ikut memperkuat alirannya. Yang paling terkenal adalah Sungai Yamuna yang melewati ibu kota India, New Delhi. Sungai Gangga bukan sekedar jalur air. Ia adalah nadi yang memberi kehidupan pada India sejak ribuan tahun lalu sampai hari ini. Dalam kepercayaan Hindu, Gangga bukan sekedar sungai. Ia adalah Dewi Gangga. Menurut kisah dalam kitab suci, Dewi Gangga turun dari sungai ke bumi atas permintaan Raja Bhagirathi untuk mensucikan dosa-dosa leluhurnya. Turunnya Gangga dari langit begitu dahsyat, sampai Dewa Siwa harus menahan alirannya di rambutnya agar bumi ini tidak hancur. Sejak saat itu, dan dari mulai kisah itu, air Gangga dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Umat Hindu, khususnya di India, meyakini bahwa mandi di Sungai Gangga dapat membersihkan dosa dan menyucikan jiwa. Salah satu perayaan terbesar yang melibatkan Sungai Gangga adalah Kumbh Mela. Perayaan ini diadakan setiap 12 tahun sekali dan dihadiri oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Mereka datang untuk mandi di sungai pada waktu yang dianggap suci menurut kalender Hindu. Selain itu, Gangga juga menjadi tempat untuk upacara kematian, di mana abu jenazah seringkali dilarungkan ke sungai dengan keyakinan bahwa jiwa akan mencapai moksha. Moksha adalah pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Gangga juga memiliki tempat dalam ajaran agama lain yang lahir di India. Dalam agama Buddha, sungai ini sering disebut sebagai simbol kesucian dan ketenangan batin, di mana banyak bisu melakukan meditasi di tepi sungai, mencari kedamaian dalam suara alirannya. Gangga adalah sumber kehidupan yang dihormati, bukan hanya karena airnya, tapi karena makna yang ia bawa. Meski dianggap suci, Gangga juga menghadapi kenyataan yang pahit, di mana polusi terus meningkat, di mana sampah, limbah rumah tangga, bahkan abu jenazah, semuanya mengalir masuk tanpa batas. Tapi kepercayaan masyarakat tetap kuat. Bagi mereka, air Gangga tetap suci, bahkan saat terlihat kotor. Dan inilah dilema besar. Bagaimana menjaga kesakralan spiritual tanpa mengorbankan kebersihan fisik.
Gangga bukan hanya sungai. Ia adalah tempat berdoa, tempat lahir, tempat mati. Tapi sungai ini juga sedang berjuang. Di tengah cinta dan keyakinan, ada krisis besar yang mengintai, yaitu krisis lingkungan. Gangga, ia disucikan oleh jutaan orang, dianggap mampu membersihkan dosa. Tapi hari ini, air sungai Gangga justru berubah drastis. Dulu sungai air yang jernih, kini menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Sungai Gangga kini menghadapi krisis serius, di mana setiap hari jutaan liter limbah masuk ke sungai ini. Mulai dari limbah rumah tangga, limbah industri, sampai limbah medis. Bahkan, banyak kota besar di sepanjang sungai tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Salah satu penyebab utamanya adalah urbanisasi yang cepat, tanpa infrastruktur yang cukup untuk menampungnya. Meski kondisi air semakin memburuk, jutaan orang masih tetap datang untuk mandi, mencuci, bahkan minum dari sungai Gangga. Dalam kepercayaan mereka, air Gangga tetap suci, apapun kondisinya. Namun dari sisi ilmiah, air ini mengandung berbagai bakteri berbahaya dari logam berat sampai limbah pabrik. Banyak kasus penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pencernaan ditemukan di daerah-daerah sekitaran sungai. Pemerintah India telah meluncurkan berbagai program untuk menyelamatkan sungai ini. Salah satunya adalah proyek besar bernama Namami Gange yang dimulai pada tahun 2014. Tujuannya adalah membersihkan sungai, membangun instalasi pengolahan limbah, dan mengedukasi masyarakat. Proyek ini menelan dana miliaran rupiah dan melibatkan banyak sektor, dari pemerintah, swasta, hingga relawan lokal. Di beberapa wilayah, air sungai memang mulai tampak bersih, tapi di banyak tempat lainnya, masalah lama masih belum terselesaikan. Instalasi pengolahan air tidak berfungsi. Pabrik tetap membuang limbah langsung ke sungai. Bahkan audit nasional India mencatat bahwa sebagian besar dana proyek digunakan untuk iklan dan promosi saja, bukan aksi di lapangan langsung. Sementara itu, masyarakat di sepanjang Gangga tetap beraktivitas seperti biasa, seperti mencuci, mandi, bahkan meminum air yang penuh bakteri. Di atas kertas, proyek ini tetap berjalan. Tapi di air, polusinya tetap terasa. Banyak tradisi yang dilakukan di Sungai Gangga berakar dari kepercayaan suci. Abu jenazah, limbah upacara, bahkan bangkai hewan yang suci dilarung begitu saja ke air. Dalam kepercayaan, semua itu dianggap menyatu dengan alam. Tapi dari sisi ilmiah, ini menciptakan krisis lingkungan yang serius.